Puji Tuhan kalau sehat semuanya. Baik anak-anak, di sini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Christine, apakah sudah siap? Oh, belum siap. Kalau belum siap, ibu saja ya yang memimpin kita dalam membuka pelajaran pada hari ini. Kalian berdoa ya, tutup tangan dan pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran pada hari ini. Sekiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pelajaran kami pada hari ini. Berkati guru kami yang menyampaikan materi dan berkati siswa kami yang mendengarkan materi, sehingga mereka dapat mengerti apa yang guru sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, di sini ibu akan mengabsen siswa terlebih dahulu. Nanti anak-anak tinggal menunjukkan tangan ya, tidak perlu berdiri. Oke, yang pertama Andri Pratama. Oke, hadir ya. Brian Christian. Oh, hadir. Brian, kenapa hari ini duduknya di belakang? Maju nak, maju ke depan. Oke ya. Christine Intan Dwi. Oh, hadir, iya. Dinan Sinambela. Tumben kamu duduk di depan, Dinan. Esau Ayu. Oh, hadir, ya. Freya Saputri. Oh ya, tadi pagi ada Ibu Freya WA ke Ibu kalau Freya hari ini sakit dan tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, untuk anak-anak semuanya di masa pandemi seperti ini, teruslah semangat dalam belajar menggapai cita-cita agar kelak anak-anak semuanya bisa jadi orang yang sukses. Oke, sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, adakah yang ingin anak-anak sekalian tanyakan? Oh ya, Esau, ingin bertanya apa Esau? Oh, PR yang minggu lalu. Nah, PR yang minggu lalu nanti setelah kita selesai pembelajaran, nanti Esau kumpulkan, ambil juga punya teman-teman yang lainnya ya. Oke, Nah, hari ini kita mulai belajar ya. Nah, apakah anak-anak pernah melihat gambar seperti ini? Nah, ini gunung meletus ya anak-anak. Sedangkan ini penebangan hutan secara liar. Nah, ada lagi anak-anak. Nah, kalau ini yang disebut dengan gempa bumi. Oke. Sebelum lanjut, nanti Ibu akan bahas satu persatu apa sih itu gempa bumi, apa sih itu penebangan hutan secara liar. Nah, apa sih itu gunung meletus? Oke. Ada yang tahu apa dampak dari perubahan ekosistem? Nah, kalau ada yang tahu silahkan anak-anak tunjuk tangan ya. Oke, Christine, apakah Christine tahu? Oh, belum tahu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa dampak dari perubahan ekosistem. Nah, dampaknya yaitu perubahan ekosistem dapat mempengaruhi populasi makhluk hidup di dalamnya. Nah, contohnya tadi seperti gunung meletus. Nah, kalau gunung meletus itu mengakibatkan matinya anggota populasi. Oke, nah apa kaitannya dengan lingkungan kita? Coba ayo, apakah anak-anak ada yang tahu kaitan gunung meletus dengan kaitan yang ada di sekitar kita? Esau tahu? Tidak tahu ya. Oke, Ibu yang akan jawab ya. Nah, kaitannya yaitu pencemaran udara ya anak-anak, atau banyak juga yang sering terjadi ya, seperti mengganggu aktivitas. Kan jalanan tidak memungkinkan untuk dilewati karena banyaknya abu vulkanik. Oke, yang kedua, penebangan hutan secara liar. Nah, kira-kira apa nih? Dina, ayo jawab. Yang menyebabkan apa penyebab dari nanti ketika kita menebang hutan, apa sih sebab dari penebangan hutan secara liar? Oh iya, betul, dapat menyebabkan hutan gundul atau dapat menyebabkan hutan ya gundul, maksudnya seperti itu ya. Oke, nah kalau hutan gundul tentunya keanekaragaman hidup atau kehidupan tumbuhan, hewan yang berada pada hutan tersebut akan punah ataupun apa? Esau? Iya, mati, betul. Nah,
Nah, gempa bumi. Nah, gempa bumi ini seperti apa? Ada yang pernah mengalami gempa bumi? Oh iya, Christine. Oh, Christine ini kan. Oh iya, Christine dulu nggak tinggal di Kalimantan ya. Bagaimana rasanya, Christine? Oh iya, tentunya akan terjadi getaran. Nah, selain getaran, gempa bumi juga mengakibatkan kerusakan-kerusakan seperti runtuhnya suatu bangunan ya anak-anak. Nah, seperti ini ya. Seperti gambar yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, ini akibat dari gempa bumi. Runtuhnya bangunan-bangunan. Oke anak-anak. Kita akan melanjutkan materi lagi ya. Nah, apakah anak-anak tahu gambar ini apa? Nah, ini adalah gambar perubahan ekosistem akibat dari perbuatan manusia. Nah, apa dampak dari perubahan ekosistem ini yang disebabkan oleh manusia? Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama ya, tapi anak-anak tolong diam terlebih dahulu dan dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Oke, yang pertama, penebangan pohon secara liar. Nah, tadi ya, seperti yang sudah kita jelaskan yang pertama. Nah, di sini Ibu akan membacakan ya, tapi anak-anak terlebih dahulu diam. Dengarkan Ibu. Manusia melakukan penebangan secara liar untuk membuka lahan baru atau mengambil kayu. Kegiatan tersebut tentunya membuat hutan menjadi gundul. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan akibat dari hutan gundul, yaitu beberapa jenis tumbuhan punah, hewan juga kehilangan tempat tinggalnya. Oke, seperti itu ya. Nah, yang kedua, pembuangan limbah pabrik. Nah, tentunya juga akan mencemari udara. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak, ketika orang membuang sampah sembarangan aja, baunya sudah kemana-mana kan ketika kita melewati sampah tersebut. Nah, apalagi ini sampah pabrik kan, tentunya baunya sampai ke air. Air juga akan tercemari oleh sampah pabrik tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ini ya anak-anak, gajah dibunuh hanya diambil gadingnya. Nah, ini di sini ada gambarnya, oke ya. Ini gajah yang dibunuh hanya diambil gadingnya. Nah, fungsi dari gading ini bisa untuk dijadikan hiasan anak-anak, mahal itu harganya. Nah, ada beberapa alasan kenapa binatang dibunuh. Nah, bukan cuma itu ya anak-anak, bukan cuma gajah, tetapi ada buaya. Nah, ada itu apa? Cula badak. Cula badak ini fungsinya untuk obat ya anak-anak. Nah, sedangkan buaya ini diambil kulitnya untuk membuat tas, sepatu, dan ikat pinggang. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar-gambar itu hasil dari kulit buaya. Nah ini badak mati diambil culanya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya. Nah, kalau yang ini sepatu dan tas dari kulit buaya. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi itulah mengapa orang-orang juga suka mengambil nyawa binatang, karena mereka memanfaatkan sesuatu dari binatang tersebut. Oke. Nah, yang keempat yaitu populasi udara. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan populasi udara. Populasi udara ini juga banyak ya akibat dari populasi udara. Apakah anak-anak ada yang tahu? Kalau ada yang tahu akibat dari populasi udara, silahkan tunjuk tangan. Oke, Andri, apa Andri? Iya, betul. Dari asap kendaraan dari asap kendaraan bermotor. Ya, maaf ya, Ibu salah. Oke, yang kedua ada lagi yang tahu? Oh iya, Dinan, betul. Dari asap mobil. Nah, ada yang lagi tahu? Christine? Nah, kalau gitu Ibu aja yang jawab ya. Nah, yang ketiga itu bisa juga dari asap pabrik anak-anak. Bukan hanya motor dan mobil, tapi asap dari suatu pabrik itu juga bisa mengakibatkan polusi udara. Nah, anak-anak, upaya yang dapat dilakukan untuk keseimbangan ekosistem, ada yang tahu? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengupayakan suatu ekosistem yang terjadi di sekitar kita? Esau tahu Esau? Dinan? Nggak ada yang tahu ya? Ibu lihat absen dulu ya. Brian. Kok Brian ini diam-diam aja dari tadi ya? Nggak tahu juga Brian. Oke. Nah, upaya yang pertama, reboisasi, yaitu penanaman kembali pohon-pohon yang sudah ditebangi.
Nah, yang kedua yaitu melakukan tebang pilih. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melakukan tebang pilih dengan cara memilih pohon yang sudah kelihatan tua atau kelihatan tidak berguna lagi. Nah, itu bisa ditebang. Namun, pohon yang kelihatan masih muda, masih segar itu masih bagus, tidak diperbolehkan untuk ditebang. Itu namanya anak-anak melakukan tebang pilih. Oke, baik ya anak-anak. Yang ketiga yaitu mengurangi pemakaian bahan bakar. Nah, bahan bakar fosil ya anak-anak, maksudnya seperti batu bara dan minyak bumi. Ya, kenapa Freya? Bukan Freya ya? Oh, salah. Ibu ini suka lupa membedakan antara Freya dan Christine, soalnya mirip. Ya, silahkan. Nah, yang keempat yaitu mengurangi pemakaian kertas dan tisu. Nah, sering-sering mendaur ulang kertas anak-anak. Dan kalaupun kita memakai suatu kertas anak-anak ataupun plastik, jangan anak-anak buang pada sembarang tempat, namun buanglah pada tempatnya, seperti tong sampah yang sudah disiapkan oleh sekolah kita. Nah, oke, baik anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin anak-anak tanyakan? Iya, Dinan, ada yang mau ditanyakan, Dinan? Tidak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Apakah anak-anak hari ini mengerti materi yang telah Ibu sampaikan? Atau ada yang kurang dipahami? Bisa anak-anak tanyakan kepada Ibu. Iya. Mengerti semuanya ya? Oke, kalau mengerti semuanya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem akibat dari perbuatan manusia. Nah, dampak dari ekosistem alamiah, gunung meletus, penebangan hutan secara liar, dan gempa bumi. Nah, anak-anak, sedangkan dampak dari ekosistem perbuatan manusia yaitu penebangan hutan secara liar, pembuangan limbah pabrik, gajah dibunuh hanya diambil gadingnya, seperti buaya yang diambil kulitnya juga, seperti badak yang diambil culanya saja. Nah, yang keempat yaitu populasi udara akibat asap motor, mobil, dan asap pabrik. Nah, oke, baik anak-anak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan pada siang hari ini, ya, nggak ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ibu akhiri pelajaran kita sampai di sini saja ya anak-anak. Ayo, di sini siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Brian? Dari tadi diam saja? Oh, malu. Ya udah, Ibu aja ya yang memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun yang beragama Kristen dan Protestan, silahkan mengikuti Ibu dan Ibu akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga selesainya pelajaran kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Sekiranya Engkau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjauh dari kami semua ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Oke anak-anak, tugasnya tadi bisa dikumpulkan ke Esau. Nah, Esau bisa antarkan ke ruangan Ibu ya, ke atas meja Ibu ya Esau ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Semoga anak-anak mengerti apa yang Ibu sampaikan pada hari ini.